Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur memuji Allah atas limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, taufiknya kepada kita sehingga kita pada kesempatan yang baik ini bisa berjalan menuju Masjid Al-Burhan untuk mempelajari dinul Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah pahamkan hamba tersebut akan urusan agamanya. Rasulullah juga bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Seandainya menuntut ilmu tidak ada keutamaan kecuali satu saja, yaitu memudahkan jalan kita menuju surga, niscaya itu sudah cukup untuk memotivasi kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita yang mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan juga ahli bait beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajaran beliau. Alhamdulillah ikhwatal iman, kita kembali bertemu untuk melanjutkan kajian Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kita terakhir sampai mana? Terakhir kita jelaskan wala syai'a mithluhu, tidak ada suatu apapun yang semisal Allah. Wala syai'a yu'jizuhu, tidak ada suatu pun yang bisa melemahkan Allah. Wala ilaha ghairuhu, dan tiada yang berhak disembah selain Allah. Nomor 5 ya. Betul nggih? Wala ilaha ghairu, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat teragung. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kunci. Kunci apa saja? Yang pertama, kalimat la ilaha illallah adalah kuncinya Islam. Semua ibadah enggak bermanfaat kalau orang itu belum mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kuncinya Islam. Rasulullah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah, mengimani bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Itu nomor 1. Setelah itu salat, zakat, puasa, haji. Keempat-empatnya ini percuma kalau yang pertama belum dilakukan, karena la ilaha illallah itu miftahul Islam, kuncinya Islam. Yang nomor 2, kalimat la ilaha illallah itu miftahul jannah, kuncinya surga. Tanpa la ilaha illallah seorang enggak bisa dapat surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan iman, mengetahui tiada yang berhak disembah selain Allah, maka dia masuk surga. Jadi la ilaha illallah ini yang nomor 2 apa tadi? Miftahu al-jannah. Yang nomor 3, kalimat la ilaha illallah miftahu asy-syafa'ah. Kalimat la ilaha illallah adalah kuncinya syafaat. Tanpa la ilaha illallah seorang enggak bisa dapat syafaat. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi, aku tahu, tidak ada yang bertanya ini kecuali dirimu, karena semangatmu dalam menuntut ilmu. Terus Nabi menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Kata Nabi, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, khalisan min qalbihi, tulus, ikhlas, jernih dari hatinya, tidak melakukan kesyirikan. Ini adalah kunci nomor berapa? Jadi judulnya ini kalimat la ilaha illallah adalah kunci. Kunci apa? Yang pertama miftahul Islam, kuncinya Islam. Yang kedua
miftahu apa tadi? Al-jannah, kunci surga. Yang ketiga miftahu asy-syafa'ah, kunci syafaat. Tanpa la ilaha illallah tidak bisa dapat syafaat. Abu Thalib ketika sakitnya parah didatangi Nabi, dan Nabi berkata, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat. Seakan-akan Nabi ngomong ini, nek panjenengan saged ngucap la ilaha illallah, kula belani panjenengan, kula kasih syafaat panjenengan, kan gitu nggih. Tapi Abu Thalib tidak mau ngucap, maka Nabi nggak bisa membela dia dibebaskan dari neraka, nggak bisa. Jadi itu yang nomor 3, kalimat la ilaha illallah miftahu asy-syafa'ah. Yang nomor berapa? 4, kalimat la ilaha illallah miftahu al-maghfirah. Kalimat la ilaha illallah adalah miftahu apa? Al-maghfirah, kunci ampunan. Selama orang punya la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, pasti diampuni Allah apapun dosanya. Mana dalilnya? Surat An-Nisa ayat berapa itu? 49 kalau nggak salah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Artinya selama kamu nggak berbuat syirik, selama kamu punya tauhid, diampuni enggak? Diampuni. Dalam hadis yang lain dikatakan, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepada Allah membawa dosa sebesar bumi, berupa membawa dosa sebesar bumi, tapi kalian tidak menyekutukan Allah, maka aku akan mendatangimu dengan sebesar bumi berupa apa? Ampunan. Selama orang punya la ilaha illallah, maka dia punya kuncinya apa tadi? Maghfirah, kunci ampunan. Mas ingat enggak antum semuanya hadis yang sering saya sampaikan tuh? Nanti pada hari kiamat ketika seluruh perhara akhirat sudah terjadi, ahli surga Allah masukkan ke surga, ahli neraka Allah masukkan ke neraka. Seluruh syafaat sudah selesai, syafaat Nabi sudah, syafaat anak soleh sudah, syafaat Al-Quran sudah, syafaat puasa sudah, syafaat para malaikat sudah, finish, semua sudah selesai. Ahli surga Allah masukkan ke surga, ahli neraka Allah masukkan ke neraka. Itu ahli neraka sudah putus asa, sudah menjadi arang, qad tuhishu, menjadi arang, hancur, lebur, gosong. Di saat seperti itu Allah berkata, baqiyat syafaati, yang tersisa sekarang adalah apa? Syafaatku. Maka Allah mengambil ahli neraka dengan satu genggamannya, kemudian ditaruh di sungai yang ada di surga. Kemudian muncullah yang sudah jadi arang tadi, ditaruh di sungai, kemudian tumbuh lagi menjadi manusia baru yang indah, yang ganteng, yang cantik, yang rupanya bagus-bagus. Setelah itu dikasih cap, stempel di leher-leher mereka. Terus Allah katakan, masuklah kalian ke surga. Pernah dengar hadis itu? Pernah dengar hadis itu? Masuklah kalian ke surga. Maka penghuni surga melihat, ini rombongan terakhir masuk surga ini. Ahli surga melihat rombongan terakhir yang masuk surga. Ahli surga berkata, haula'i utaqa'ur rahman. Mereka inilah orang-orang yang dibebaskan Ar-Rahman, Allah, dari neraka. Min ghairi amalin amilu, tanpa amal soleh yang mereka lakukan.
Bi ghairi khairin qaddamu, tanpa kebaikan yang mereka persembahkan. Gak duwe amal baik blas. Tapi karena punya la ilaha illallah, rahmat Allah turunkan kepadanya, dikeluarkan dari apa? Api neraka. Berarti kembali ke materi, poin nomor berapa itu? Nomor 4, la ilaha illallah adalah miftahu apa tadi? Al-maghfirah. Yang nomor 5, kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah miftah itqin minan nar. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci dibebaskannya dari api neraka. Ini sebenarnya mirip dengan yang nomor berapa tadi? Sebelumnya tadi. Ya. Di antara dalil yang nomor 4, jadi saya ulangi, nomor 5, bahwa kalimat la ilaha illallah kunci selamat dari api neraka. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis bitokoh. Ada yang paham maksudnya Ustadz? Hadis bitokoh itu apa? Bitokoh itu artinya kartu. Hadis tentang bitokoh, kartu yang terkenal itulah. Para ulama menamai hadis ini dengan hadisul bitokoh, hadis kartu. Sudah tahu ceritanya? Nanti pada hari kiamat ada satu orang yang dihamparkan di hadapannya 99 catatan amal. Itu satu daftar itu panjangnya sampai sejauh mata memandang. Jadi catatan satu tok itu panjangnya sejauh mata memandang. Dan itu jumlahnya ada berapa? 99. Sedikit atau banyak? Banyak. Dan catatannya jelek, merah. 99 gulungan catatan amal. Satu catatan itu panjangnya sejauh mata memandang kali 99. Banyak sekali. Merah nilainya. Hamba ini ditanya sama Allah, hal dolamatska katabati, apakah malaikatku yang mencatat amalanmu itu mendolimi dirimu? Mungkin kamu melakukan kebaikan ditulis jelek, kok sampai segini nilainya inilah. Apakah malaikat-malaikatku yang mencatat amal itu mendolimi dirimu? Gak adil. La ya Rabbi, enggak ya, kan gak bisa bohong kan? Gak bisa dia ngomong ketinggalan ngoten ya Allah, salah kok ya nih malaikat. Tidak bisa, tidak bisa. Hingga hamba ini putus asa, merasa gak ada harapan, merasa dirinya sudahlah saya pasti masuk neraka ini. Tapi Allah katakan kepada hamba itu, laka hasanah, kamu punya kebaikan. Kamu punya kebaikan. Orangnya gak sadar kebaikan apa. Kamu punya kebaikan. Akhirnya dikeluarkanlah bitokoh. Apa bitokoh tadi? Kartu. Kartu ini ada tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus Allah perintahkan agar bitokoh kartu yang ada tulisannya la ilaha illallah itu ditimbang dengan 99 gulungan catatan amal. Satu gulungan saja panjangnya sejauh mata mandang. Ketika ditimbang, hamba ini berkata, ya Rabbi, ini cuma kartu, sedangkan ini catatan amal yang jumlahnya 99. Kayak gak mungkin lah yang kartu ini menang. Tapi Allah mengatakan timbanglah. Terus ditimbang, dan ternyata kartu la ilaha illallah itu lebih berat daripada 99 gulungan catatan amal. Selamanya orang punya la ilaha illallah, dia diselamatkan dari api neraka.
Ini nomor berapa itu? 5. Yang nomor 6, kalimatut tauhid miftah al-amni wassalamah. Kalimat tauhid itu kunci keamanan, kunci rasa aman, dan kunci keselamatan. Orang kalau punya la ilaha illallah, aman hatinya, tentram jiwanya. Orang itu kalau berbuat syirik, memakai jimat, meskipun dia beranggapan jimat itu sakti, hatinya nggak akan tentram, hatinya kacau. Kalau seandainya dia 26, 27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan sirna, akan binasa. Wa yabqa, dan yang tetap kekal adalah wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Nah, terus yang nomor 8, wala yakunu illa ma yuridu. Wala yakunu illa ma yuridu. Tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Gak ada sesuatu di muka bumi ini yang terjadi tanpa kehendak Allah, tidak ada. Ucapan ini, poin nomor 8 ini bantahan kepada kaum Qadariyah. Saya ulangi, sampai tulis, poin nomor 8 ini bantahan kepada kaum apa tadi? Qadariyah. Mengapa? Karena menurut paham Qadariyah, menurut akidah Qadariyah, bahwa takdir itu tidak ada. Mereka itu mengingkari takdir. Jadi menungso iki mau jadi presiden, mau jadi petani, itu nggak ada urusannya sama takdir, nggak ada urusan sama kehendak Allah, terserah masing-masing. Ini bahaya pikiran kayak gini nih. Ini Qadariyah, ingkar takdir. Jadi orang ini mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi tukang becak, mau jadi tukang parkir, mau pemulung sampah, mau pengusaha, tidak ada kehendak Allah di situ. Menurut mereka ini, dalam masalah takdir ada 3 kelompok. Kelompok pertama namanya kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini ingkar takdir, gak mau takdir, gak ada takdir itu. Semua kembali ke masing-masing. Qadariyah memakai dalil. Apa dalilnya Qadariyah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak ngubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Enggak ada urusan sama Allah. Ente mau kaya ya kerja. Ente mau, atau Anda mau, atau sampeyan mau jadi jutawan ya kudu kerja. Gak ada sangkut pautnya sama Allah. Menolak takdir. Pakai ayat tadi. Gimana tadi bunyinya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini pendapat Qadariyah. Yang kedua, ikhwatal iman, adalah pendapatnya siapa? Jabariyah. Yang kedua adalah pendapatnya Jabariyah. Jabariyah ini berpendapat kebalikannya, bahwa manusia ini nggak punya daya dan upaya, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menungso ini koyok wayang, kata mereka. Manusia itu kayak wayang. Manusia itu kayak kapas dihempas angin ke selatan ke timur, tidak punya daya dan upaya. Jadi menurut pikiran Jabriyah ini, bahwa
Manusia nggak punya kuasa, nggak punya kehendak, nggak punya kehendak, nggak ada iroda itu, nggak ada. Manusia ini majbur, terpaksa. Jadi kalau ada manusianya berzina, nggak salah manusianya, kan Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakdirkan itu. Kalau dia mencuri, ya sudah ditakdirkan begitu. Allah sudah menghendaki begitu. Ini coba sama lihat nomor berapa tadi? Tidak akan terjadi kecuali apa yang dikehendaki Allah. Nah, kelompok Jabriyah ini berlebihan menetapkan ini, sampai akhirnya dalam maksiat pun mereka berhujjah dengan takdir. Takdirnya gimana lagi? Yang benar yang mana Ustadz? Yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalilnya Jabriyah ini, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Dan bukan kamu Muhammad yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah sebenarnya yang melempar. Ya, ahli bid'ah kan gitu, ngambil sebagian, ngambil sebagian. Ahlus Sunnah dua-duanya dipakai. Ya, Ahlus Sunnah dua-duanya dipakai. Jadi manusia punya kehendak, tapi kehendaknya manusia dibawa kehendak Allah. Ya. Jadi yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qadariyah ekstrim menolak takdir, Jabriyah ekstrim menetapkan takdir sampai salah, Ahlus Sunnah tengah-tengah. Inti berusaha, sampean berusaha, nanti Allah mudahkan. Karena ada sebab akibat di situ, perhatikan saya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka Allah simpangkan mereka sekalian. Berarti kan gak ujuk-ujuk Allah nyimpangkan, tapi ada usaha dari siapa? Fa amma man a'ta wattaqa fasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau orangnya baik, ya, iman, berinfak, Allah mudahkan jalannya menuju kebaikan. Berarti kan ada sebab akibat. Nek awakmu ngene, ya Allah kayak ngene. Berbeda dengan pikirannya Qadariyah dan pikiran Jabriyah. Terus bagaimana berhujjah dengan takdirnya Allah? Bagaimana berhujjah dengan kehendak Allah? Boleh enggak? Perhatikan, berhujjah dengan takdirnya Allah itu ada perinciannya. Kalau berhujjah dengan takdir Allah dalam musibah, ini sunnahnya Nabi. Misalnya sampean kena musibah ngono ya, terus sampean ngomong ini, qadarallah, sudah ditakdirkan Allah, sudah dikehendaki Allah, wis kita sabar saja. Ini bagus. Ini berhujjah dengan takdir ketika mendapat apa? Musibah. Ini bagus karena Nabi nyontohkan gitu. Kalau kamu kena sesuatu, kul qadarallah atau kul qadarullah wa ma syaa fa'al. Apa yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi. Nomor 8 loh. Tidak akan terjadi kecuali apa yang dikehendaki Allah. Makanya kalau kita kena musibah 26, 27 kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan sirna, akan binasa. Wa yabqa, dan yang tetap kekal adalah wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Nah, terus yang nomor 8, wala yakunu illa ma yuridu. Wala yakunu illa ma yuridu. Tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Gak ada sesuatu di muka bumi ini yang terjadi tanpa kehendak Allah, tidak ada. Ucapan ini, poin nomor 8 ini bantahan kepada kaum Qadariyah. Saya ulangi, sampean tulis. Poin nomor 8 ini bantahan kepada kaum apa tadi? Qadariyah. Mengapa? Karena menurut paham Qadariyah, menurut akidah Qadariyah, bahwa takdir itu tidak ada. Mereka itu mengingkari takdir. Jadi menungso iki mau jadi presiden, mau jadi petani, itu nggak ada urusannya sama takdir. Nggak ada urusan sama kehendak Allah, terserah masing-masing.
26, 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan sirna, akan binasa. Wa yabqa, dan yang tetap kekal adalah wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Nah, terus yang nomor 8, wala yakunu illa ma yuridu. Wala yakunu illa ma yuridu. Tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Gak ada sesuatu di muka bumi ini yang terjadi tanpa kehendak Allah, tidak ada. Ucapan ini, poin nomor 8 ini bantahan kepada kaum Qadariyah. Saya ulangi, sampean tulis. Poin nomor 8 ini bantahan kepada kaum apa tadi? Qadariyah. Mengapa? Karena menurut paham Qadariyah, menurut akidah Qadariyah, bahwa takdir itu tidak ada. Mereka itu mengingkari takdir. Jadi menungso iki mau jadi presiden, mau jadi petani, itu nggak ada urusannya sama takdir, nggak ada urusan sama kehendak Allah, terserah masing-masing. Ini bahaya pikiran kayak gini nih. Ini Qadariyah, ingkar takdir. Jadi orang ini mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi tukang becak, mau jadi tukang parkir, mau pemulung sampah, mau pengusaha, tidak ada kehendak Allah di situ. Menurut mereka ini, dalam masalah takdir ada 3 kelompok. Kelompok pertama namanya kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini ingkar takdir, nggak mau takdir. Gak ada takdir itu. Semua kembali ke masing-masing. Qadariyah memakai dalil. Apa dalilnya Qadariyah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak ngubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Gak ada urusan sama Allah. Ente mau kaya ya kerja, ente mau atau anda mau atau sampean mau jadi jutawan ya kudu kerja. Gak ada sangkut pautnya sama Allah. Menolak takdir. Pakai ayat tadi. Gimana tadi bunyinya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini pendapat Qadariyah. Yang kedua ikhwatal iman adalah pendapatnya siapa? Jabariyah. Yang kedua adalah pendapatnya Jabariyah. Jabariyah ini berpendapat kebalikannya, bahwa manusia ini nggak punya daya dan upaya, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menungso ini koyok wayang kata mereka. Manusia itu kayak wayang. Manusia itu kayak kapas dihempas angin ke selatan ke timur, tidak punya daya dan upaya. Jadi menurut pikiran Jabriyah ini, bahwa manusia nggak punya kuasa, nggak punya kehendak, nggak punya kehendak, tidak ada iroda itu, nggak ada. Manusia ini majbur, terpaksa. Jadi kalau ada manusianya berzina, nggak salah manusianya, kan Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakdirkan itu. Kalau dia mencuri, ya sudah ditakdirkan begitu. Allah sudah menghendaki begitu. Ini coba sama lihat nomor berapa tadi? 8. Tidak akan terjadi kecuali apa yang dikehendaki Allah. Nah, kelompok Jabriyah ini berlebihan menetapkan ini, sampai akhirnya dalam maksiat pun mereka berhujjah dengan takdir. Takdirnya gimana lagi? Yang benar yang mana Ustadz? Yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalilnya Jabriyah ini
Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Dan bukan kamu Muhammad yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah sebenarnya yang melempar. Ya, ahli bid'ah kan gitu, ngambil sebagian, ngambil sebagian. Ahlus sunnah dua-duanya dipakai. Ya, ahlus sunnah dua-duanya dipakai. Jadi manusia punya kehendak, tapi kehendaknya manusia dibawa kehendak Allah. Ya. Jadi yang benar ahlus sunnah wal jamaah. Qadariyah ekstrim menolak takdir, Jabriyah ekstrim menetapkan takdir sampai salah, ahlus sunnah tengah-tengah. Inti berusaha, sampean berusaha, nanti Allah mudahkan. Karena ada sebab akibat di situ, perhatikan saya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka Allah simpangkan mereka sekalian. Berarti kan gak ujuk-ujuk Allah nyimpangkan, tapi ada usaha dari siapa? Fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau orangnya baik, ya, iman, berinfak, Allah mudahkan jalannya menuju kebaikan. Berarti kan ada sebab akibat. Nek awakmu ngene, ya Allah kayak ngene. Berbeda dengan pikirannya Qadariyah dan pikiran Jabariyah. Terus bagaimana? 26, 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan sirna, akan binasa. Wa yabqa, dan yang tetap kekal adalah wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Nah, terus yang nomor 8, wala yakunu illa ma yuridu. Wala yakunu illa ma yuridu. Tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Gak ada sesuatu di muka bumi ini yang terjadi tanpa kehendak Allah, tidak ada. Ucapan ini, poin nomor 8 ini bantahan kepada kaum Qadariyah. Saya ulangi, sampean tulis. Poin nomor 8 ini bantahan kepada kaum apa tadi? Qadariyah. Mengapa? Karena menurut paham Qadariyah, menurut akidah Qadariyah, bahwa takdir itu tidak ada. Mereka itu mengingkari takdir. Jadi menungso iki mau jadi presiden, mau jadi petani, itu nggak ada urusannya sama takdir, nggak ada urusan sama kehendak Allah, terserah masing-masing. Ini bahaya pikiran kayak gini nih. Ini Qadariyah, ingkar takdir. Jadi orang ini mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi tukang becak, mau jadi tukang parkir, mau pemulung sampah, mau pengusaha, nggak ada kehendak Allah di situ. Menurut mereka ini, dalam masalah takdir ada 3 kelompok. Kelompok pertama namanya kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini ingkar takdir, gak mau takdir, gak ada takdir itu. Semua kembali ke masing-masing. Qadariyah memakai dalil. Apa dalilnya Qadariyah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak ngubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Enggak ada urusan sama Allah. Ente mau kaya ya kerja. Ente mau, atau Anda mau, atau sampeyan mau jadi jutawan ya kudu kerja. Gak ada sangkut pautnya sama Allah. Menolak takdir. Pakai ayat tadi. Gimana tadi bunyinya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini pendapat Qadariyah. Yang kedua ikhwatal iman adalah pendapatnya siapa? Jabariyah.
Yang kedua adalah pendapatnya Jabariyah. Jabariyah ini berpendapat kebalikannya, bahwa manusia ini nggak punya daya dan upaya, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menungso ini koyok wayang, kata mereka. Manusia itu kayak wayang. Manusia itu kayak kapas dihempas angin ke selatan ke timur, tidak punya daya dan upaya. Jadi menurut pikiran Jabriyah ini, bahwa manusia nggak punya kuasa, nggak punya kehendak, nggak punya kehendak, tidak ada iroda itu, nggak ada. Manusia ini majbur, terpaksa. Jadi kalau ada manusianya berzina, nggak salah manusianya, kan Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakdirkan itu. Kalau dia mencuri, ya sudah ditakdirkan begitu. Allah sudah menghendaki begitu. Ini coba sama lihat nomor berapa tadi? 8. Tidak akan terjadi kecuali apa yang dikehendaki Allah. Nah, kelompok Jabriyah ini berlebihan menetapkan ini, sampai akhirnya dalam maksiat pun mereka berhujjah dengan takdir. Takdirnya gimana lagi? Surga. Orang itu kalau meminta berarti melakukan 2 pahala, berarti melakukan 2 ibadah. Saya ulangi ya. Orang itu kalau berdoa minta kepada Allah, itu dia melakukan 2 ibadah. Ibadah pertama, dia merendahkan dirinya, memperkecil dirinya. Dan yang nomor 2, dia mengagungkan Allah. Ya inilah penghambaan yang nggak dimaui oleh orang-orang sufi. Ibadah kok dari surga, mau ibadah karena ada hitung-hitungannya surga. Kayak ibadahnya pedagang Anda ini. Kalau Allah kok dagang, kita katakan ya memang dagang. Wong Allah sendiri yang mengatakan kita berdagang. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hei orang yang beriman, maukah kamu saya tunjukkan perdagangan yang bisa menyelamatkan diri kalian dari api neraka. Jadi kalau mereka ngomong ibadah kok ngelek surga, koyok pedagang untung rugi. Loh, memang Allah ngomong ngono kok. Allah membeli amal-amalnya orang yang beriman. Lah barang dagangannya Allah itu mahal, apa itu? Surga. Cuman pemiliknya itu maha pemurah. Ini amal-amalnya dewek itu gak nutut kanggo tuku surga. Mahal, silatullah ghaliyah, dagangannya Allah itu mahal, tapi pemiliknya pemurah, welas. Amalan iki wis sakno wis gak apa-apa wis tak kei wis. Gak mentoloh nyawang kita ya. Karena welas aslinya Allah. Gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi boleh sama minta surga, karena permohonanmu minta surga itu berarti kamu menghamba. Berarti kamu butuh memohon karena Allah yang punya. Ya, justru man lam yad'ullah yaghdab alaihi. Allah murka kalau ada hamba yang enggak minta kepadanya. Allah itu murka, Pak. Jadi wong enggak ndonga itu tidak sekedar enggak dapat apa-apa, tapi oleh dosa. Wis aku wis sugih kok Ustaz, aku wis omahku gede, mobilku mewah, bojoku ayu, papat pisan, wis aku gak butuh apa-apa Ustaz. Aku gak butuh apa-apa, aku gak ndonga. Kalau apa-apa ya Ustaz, aku cukup gini. Loh, awakmu gak ndonga itu bukan kamu gak dapat apa-apa, tapi kamu dapat apa? Dosa. Jadi gak ndonga itu oleh dosa. Man lam yad'ullah yaghdab alaih. Siapa yang gak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Sombong, rumasa cukup. Ya, minta apa? Minta dijauhkan dari neraka. Ya boleh juga. Kata orang sufi, ibadah kok karena wedi tekan neraka. Kaya arek cilik ae. Ngelakoni sesuatu karena wedi dijiwir mae, kan gitu kan? Bapake. Ibadah kok takut neraka, kayak ibadahnya para budak aja. Kita katakan memang kita ini budak kok. Abdullah, aparnya abad? Aparnya abad? Hamba Allah. Kita ini sahayanya Allah, kita ini. Kita ini adalah budak-budaknya Allah.
Ya, wallahu a'lam bissawab. Makanya para ulama menjelaskan pilar ibadah itu ada 3. Hub, cinta, roja, berharap, dan nomor 3 apa? Khauf. Orang yang ibadah dalam hatinya harus ada 3 ini. Cinta, harap, dan khauf. Ada pertanyaan Mas? Silakan. Okay. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ini berhubungan dengan materi ini. Untuk pembahasan yang nomor 8 tentang takdir. Saya pernah mendengar ada orang yang mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil. Apakah ini bertentangan dengan takdir? Iya, kurang tepat atau enggak tepat. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ini nanti membuat orang lupa sisi Allah Subhanahu wa taala. Sing penting dhek sing sifat kuping ndas dele sikil delendas. Gak mungkin usaha mengkhianati hasil. Yang benar enggak hanya usaha, ada unsur doa, betul toh? Jadi usaha luar biasa harus dibarengi dengan bahwa kita ini lemah tanpa pertolongan Allah. Jadi jangan hanya semata-mata usahamu tok yang membuat kamu berhasil. Tapi di situ ada unsur-unsur, tapi di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar ya. Jadi begini, tawakal itu punya 2 rukun, Pak. Saya ulangi ya, terakhir ini. Atau ada lagi monggo, masih ada 5 menit. Tawakal itu ada 2 rukun. Hilang satu, hilang tawakalnya. Siapapun yang ngaku tawakal harus lengkap dua-duanya. Rukun tawakal yang pertama adalah as-siqatu billah wal i'timad alaihi. Yakin kepada Allah dan bersandar hanya kepada Allah. Itu rukun pertama. Tapi nek ngono tok sik salah. Rukun yang kedua adalah sudah ditulis yang pertama ya. Apa tadi? Yakin kepada Allah dan bersandar hanya kepada Allah. Itu rukun tawakal yang pertama. Rukun tawakal yang kedua adalah ahdul asbab al-ma'dun fiha. Mencari sebab-sebab yang dibolehkan. Sebab yang dibolehkan ada 2. Sebab syar'i dan sebab, ayo kan cerita sampai no ini. Tapi di selain Masjid Burhan kayak ini ya, sebab itu ada 2 dalam Islam itu. Sebab syar'i dan sebab kauni. Sering tak sampaikan kok. Kauni. Sebab syar'i itu sebab yang didukung oleh dalil. Sampai loro pengen sembuh ngombe Zam-Zam, boleh ndak? Boleh, sebab ini syar'i. Panjenengan misalnya sakit, ininya berat semuanya, terus sampean bekam. Ini selain tawakal ke Allah minta kesembuhan, cari usaha. Kan gitu Ki, sebab kesembuhan. Sebab yang pertama sebab syar'i, sebab yang ditunjukkan dalil. Yang nomor 2 sebab ini kauni. Gak ada dalilnya, tapi secara kauni dibenarkan. Saya lapar. Bagaimana supaya saya ini gak lapar? Gak boleh. Saya tawakal aja kepada Allah. Harus cari sebab. Sebab yang kauni itu apa? Ya makan. Karena menurut hukum kauni, makan menghilangkan lapar. Bisa dipahami nggih? Nah, jadi begitu. Tawakal itu dibenarkan kalau ada 2 rukun. Rukun pertama bersandar hanya kepada Allah. Rukun yang kedua mencari sebab yang dibolehkan. Sebab yang dibolehkan ada 2, syar'i dan kauni. Kalau syar'i ndak, kauni ndak, jangan. Syaitan. Ya. Dan itu sudah sering saya sampaikan di tempat lain.
Ada lagi pertanyaan? Monggo. Terakhir ya, setelah itu jangan tanya lagi. Berkaitan dengan Az-Zumar 65 tadi, bagaimana dengan kondisi orang-orang terdahulu kita, misalnya di zaman kakek nenek kita, di mana pada saat itu dakwah sunnah itu belum seperti sekarang. Dan prakteknya saat zaman itu, meskipun mereka haji, meskipun mereka sholat masih datang ke dukun, mau nikah masih ke dukun di pasaran, seperti itu. Dan bisa jadi terserempet ke dalam praktek kesyirikan. Dan bisa jadi dengan Az-Zumar 65 ini amal-amal mereka akan seperti itu, seperti tadi. Dan sebenarnya bagaimana menyikapi seperti itu? Iya. Jawabannya lumayan panjang. Jadi bedakan syirik dengan wasilah kesyirikan. Bisa dipahami nggih? Yang dilakukan mereka itu benar-benar syirik apa sekedar wasilah menuju kesyirikan. Itu sesuatu yang beda. Kan gitu nggih? Yang kedua, itu syirik besar apa syirik kecil? Itu juga perlu diperhatikan lagi. Karena syirik besar beda dengan syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan orang dari Islam, syirik kecil tidak mengeluarkan orang dari Islam. Syirik besar menggugurkan seluruh amal. Kan gitu nggih? Syirik kecil menggugurkan amal yang disertainya saja. Enggak semua. Bisa dipahami nggih? Syirik besar membuat pelakunya kekal di neraka. Syirik kecil tidak membuat pelakunya kekal di neraka. Dan juga ada hadis, karena ada sesuatu mas yang nggak ada alasan. Nggak boleh orang alasan saya nggak tahu, nggak boleh. Contoh ya, orang minta ke pohon, terus alasan nih, lo kulo dereng ngertos, nggak. Karena dia sudah Islam, kecuali dia di pedalaman beda lagi. Ya, insya Allah orang kalau sudah Islam sampai kepadanya, sholat 5 waktu padanya, orang akan paham bahwa nggak boleh minta kemana? Pohon. Cuman ini kan nggak sampai begitu toh. Cuma ya pakai sebelum akad nikah pamit dulu ke mana? Ke kubur, izin kan gitu biasanya. Ya. Itu apakah nanti disertai hati keyakinan bahwa kan nggak sampai gitu juga kadang-kadang. Tapi intinya kalau dari kebodohan ada hal-hal yang sifatnya itu detil, nggak bisa dipahami oleh orang-orang awam, insya Allah Allah memaafkan itu. Tapi nek jelas-jelas mas, dia njaluk nang patung, terus alasannya aku gak ero kok. Lu ente wong Islam kok gak ero. Paham gak maksudnya? Ente wong Islam wis syahadat, ono guru-guru untuk desamu, ono sing ngajari Quran. Padahal nek njaluk nang patung itu sudah sepakat, gak ono wong Islam ngarani oleh itu. Ya kalau itu kan beda lagi. Tapi kalau sudah misalnya terjatuh pada hal tertentu yang itu bagi orang awam karena samar dan belum ada yang mengajarinya sama sekali, ya semoga Allah memaafkan. Jadi begini, sama tak kasih tahu ya, kita ini memandang umatnya Nabi Muhammad, pandanglah seperti Nabi Muhammad memandang umatnya. Perhatikan saya, ilmu itu harus dibarengi dengan kasih sayang. Saya ulangi ya, ilmu itu harus dibarengi dengan kasih sayang. Ilmu itu kalau nggak dibarengi dengan kasih sayang, yang ada adalah kesombongan dan kecongkaan. Kita semakin berilmu harus semakin sayang kepada umatnya Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita ini belum bisa ngamalkan Pak. Nek benjukar wong iki penentang dakwah ini wis muangkel hati kita. Sama tak kasih tahu ya. Nabi itu di malam hari nangis. Nangisi umatnya. Saman kira yang ditangisi Nabi itu yang ahli tahajud. Yang ditangisi Nabi itu siapa? Ya yang nyimpang-nyimpang itu. Paham enggak maksud saya? Nabi lo umatnya terseok-seok di sirat itu. Apakah Nabi? Oh mampus kon. Ayo kon kae. Kok wapok kon ya. Nabi berkata, ya Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah. Mungkin dulu di dunia dia memusuhi dakwah, dia suka, tapi bagaimana sayangnya Nabi itu loh.
Jadi perlu sampean ketahui ya ayyus salafiyun, hehe wong salafi tak kandhani sampean. Mencintai umatnya Nabi itu sunnah Nabi. Saya ulangi ya, mencintai umatnya Nabi itu sunnah Nabi. Jangan dikira nggak sunnah Nabi. Selama orang itu berintisab kepada Islam, masih ada hak kasih sayang yang harus kita cintai di situ. Itu kadang-kadang yang hilang dari diri kita ini. Jujur saja nih, ada yang hilang dari diri kita. Jadi selama orang itu punya intisab kepada Islam, masih ada hak kasih sayang yang dia itu punya hak atas diri kita. Maka kadang-kadang kita itu menyelitai orang-orang yang kurang tepat, harus muncul kasih sayang kita. Ya itu memang ladang kita. Itu yang ditangisi Nabi ya, wong-wong iki ahli maksiat, ahli omben-omben yang ditangisi Nabi. Nabi berkata, ummati, ummati ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya mereka ini. Loh Nabi saja nangisi mereka, saking pengennya mereka selamat. Nah kita juga harus mencontoh Nabi, ya gitu ya. Nah ini sekali lagi ilmu harus dibarengi dengan apa? Kasih sayang. Kalau nggak gitu kusru kita ini, kasar. Ilmu harus disertai dengan rahmat dan kasih sayang. Itu yang bisa saya sampaikan. Sampun suruk toh? Sampun nggih. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan depan tambahan dikit ya. Bulan depan insyaallah atau pertemuan selanjutnya, enggak mesti bulan depan, harus punya kitabnya. Setuju? Ya. Sampeyan tuku dhewe, aku gak dodolan kitab. Cuma harus kalau ngaji enggak ada. Kalau ngaji jenengan nggak bawa kitab nggak enak rasanya itu. Kalau bawa kitab kan enak. Gitu nggih?